Berita Timnas hari ini. Timnas Indonesia digembosi wasit AFC saat melawan Qatar dengan hukuman penalti dan 2 kartu merah. Emil Audero salaman dengan Erick Thohir, apakah sudah deal untuk dinaturalisasi? Tambahan amunisi Timnas, Nata Chu Aon susul Timnas ke Qatar. Sebelum ke berita lengkapnya, mari tekan subscribe agar tidak ketinggalan berita Timnas terbaru dari Hyperbol ID. Timnas Indonesia U23 mendapat kabar buruk setelah dikalahkan Qatar U23 dengan skor 0-2 pada pertandingan pembuka Piala Asia U23 2024 di Stadion Jassim Bin Hamad, Senin 15 April 2024. Kekalahan menyakitkan harus dirasakan Timnas Indonesia U23 saat menghadapi Qatar U23 lewat gol yang diciptakan Khalid Ali Sabah menit 45+1 dan Ahmed Al-Rawi di menit 54. Wasit asal Tajikistan, Nasrullah Kabirov dianggap sebagai biang keladi kekalahan Timnas Indonesia U23 dari Qatar U23 karena mengeluarkan beberapa keputusan kontroversial. Keputusan kontroversial pertama terjadi pada saat memberikan penalti untuk Qatar U23 pada menit ke-44. Bek Garuda Muda, Rizky Ridho dianggap melakukan pelanggaran terhadap bek Qatar, Mahdi Salem. Awalnya, dia tidak menunjuk titik putih tetapi keputusan berubah setelah melakukan pengecekan VAR. Keputusan ini pun membuat netizen Indonesia marah. Selanjutnya, Ivar Jenner harus mandi lebih cepat setelah menerima kartu kuning kedua alias merah pada menit ke-46. Pada tayangan ulang, Ivar dianggap menendang kaki pemain Qatar ketika menghindar dari tackle. Kesialan Timnas Indonesia U23 tidak berhenti sampai di situ. Pasalnya, pelatih Shin Tae-yong tidak akan bisa menurunkan 2 pemain sekaligus saat menghadapi Australia pada laga lanjutan Grup A Piala Asia U23. Nathan Choyaon dan kawan-kawan dijadwalkan bertemu Australia U23 di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Kamis 20 April 2024. Pada laga tersebut, Ivar Jenner dan Ramadan Sananta dipastikan absen. Saat menghadapi Qatar U23, bukan hanya pemain FC Utrecht itu yang mendapat kartu merah dari wasit. Namun, Sananta pun harus mandi lebih cepat pada menit 96. Hal ini menjadi kabar buruk bagi Timnas Indonesia U23 yang membutuhkan kemenangan untuk lolos dari babak penyisihan grup. Kiper Inter Milan, Emil Audero Mulyadi dikabarkan menjadi target selanjutnya naturalisasi Timnas Indonesia. Hal tersebut terungkap di akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick mengadakan pertemuan dengan Emil Audero. Erick memang tidak menjelaskan secara gamblang maksud pertemuan dengan Emil Audero. Namun, banyak netizen yang mengartikan ini sebagai kode untuk naturalisasi. Apalagi, dalam beberapa waktu lalu, Erick Thohir sempat berucap, kalau dia sudah salaman berarti sudah deal naturalisasi. Dan di foto, terlihat kalau Erick Thohir sudah salaman dengan Emil Audero. Apakah ini kode? Selama saya belum salaman, saya nggak bisa komen. Karena kalau saya selalu begitu, kata Erick Thohir beberapa waktu lalu. Kalau rumor di luar biarin aja lah. Ya kita lihat ada 2 pemain. Tapi, sebelum salaman saya nggak mau komen, tegasnya. Emil Audero lahir di Mataram, Indonesia. Ayahnya orang Indonesia, sedangkan ibunya berkewarganegaraan Italia. Emil sudah beberapa kali tampil di Timnas Italia dalam beberapa level usia dari mulai U15, U16, U17, U18, U19, U20 dan U21. Namun, dia belum sekalipun tampil di level senior. Peluang Emil masuk skuad Italia tergolong sulit. Sudah ada Gianluigi Donnarumma yang tak tergeser, lalu ada Guglielmo Vicario dan Alex Meret. Peluang realistis adalah membela Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Nathan Chu Aon akhirnya bisa bergabung ke Timnas U23 di Qatar. Indonesia mendapat kabar gembira jelang laga perdana Piala Asia U23 kontra tuan rumah Qatar. Fullback Nathan Chu Aon dipastikan bisa memperkuat Timnas Indonesia U23 setelah lobi yang dilakukan Ketum PSSI Erick Thohir kepada klub SC Heerenveen berhasil. Klub di kasta tertinggi Liga Belanda itu akhirnya melepas Nathan untuk memperkuat Garuda Muda. Namun karena datang terlambat, besar kemungkinan Nathan baru akan berlaga pada laga kedua melawan Australia.
Kondisi yang sama dialami pilar merah putih yang bermain untuk klub Liga 1 Jepang, Cerezo Osaka yakni Justin Hubner. Bisa bermainnya Nathan Chu Aon tidak lepas dari kerja keras Ketua Umum PSSI, Erick Thohir yang melobi Heerenveen. Klub di Eredivisie ini akhirnya melepas Nathan Chu Aon merumput di Piala Asia U23. Erick mengabarkan Heerenveen melepas Nathan pada 14 April, atau sehari sebelum laga pembuka melawan Qatar. Dikabarkan pemain berusia 22 tahun itu tengah dalam perjalanan menuju Qatar. Kami baru mendapat kabar baik bahwa Nathan bisa tampil di Piala Asia U23. Nathan akan bergabung di Doha tanggal 15 pagi, ujar Erick Thohir.